Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat ya semua ya. Ada yang sakit? Oke. Ya sebelum kita mulai, gimana kemarin ujian gempanya? Alhamdulillah Bisa susah. Lupa. Bisa Pak. Alhamdulillah nggak bisa juga Alhamdulillah, sih. lumayan Pak. Ada yang nggak bisa nggak? Pertanyaan terakhir ya nggak sih? Lupa deh. Bingung yang Ada yang bingung yang di terakhir di poin H. Apa sih? Iya. Apa? Yang deh kalau nggak salah. Lupa tapi apa? Tapi itu Ini apa? lupa. Sempat Pokoknya bingung. soal yang terakhir Pak. Yang paling terakhir. Soalnya apa? Itu kalau nggak salah yang struktur apa sih yang Oh, Nanya yang pemilihan cocok, pemilihan struktur yang cocok untuk bangunannya. Nah iya di kan situ yang udah dikasih ya materinya ya. udah Pak. Tapi bingung kita. Bingung. Kalau kemarin soalnya kayak gimana sih? Saya juga lupa. Nah. Oh, menentukan KDS-nya bisa. Kategori desain seismik bisa ya. Halo? Yo, Pak. bisa Pak. Dari apa? Dari nilai apa? Harus dia. Dari yang wilayah itu ya Pak. Dari SDS sama S1. Iya. Iya. SDS sama Yang SDS. SS-an. Nah. Oke. Nah, sebetulnya kalau sistem struktur itu tinggal kita lihat KDS-nya. Sudah saya share ya file yang seperti ini ya, udah ya kayaknya. Oke. Nah ini ya. Jadi sistem struktur dalam SNI 1726 2012 maupun yang 2019 sekarang ini ya, pemilihan sistem struktur itu didasarkan dari batas tinggi dan berdasarkan KDS-nya. Ya, berdasarkan KDS. Jadi kita harus lihat ke SNI-nya ya. Lihat ke SNI-nya. Nah, saya buka SNI-nya. Memang kemarin yang terakhir ini belum sempat belum sempat dibahas ya. Yang nanti kita lihat. Cuma yang terakhir aja kan yang nggak bisa jawab ya. Yang lain bisa kan? Iya Pak, insya Allah. Oke, jadi tinggal kita lihat ke SNI-nya. Ya ini tabel 12.
di pemilihan sistem pemikul gaya seismik. Nah, di sini tinggal kita lihat, ya, tinggal kita lihat ini batasan sistem struktur dan batasan tinggi strukturnya. Oke. Kan di poin sebelumnya kita disuruh menentukan KDS ya, kategori desain seismik. Nah, di sini ada nih kategori desain seismiknya apakah B, C, D, E, atau F. Ini ya, B, C, D, E, atau F. Terlihat ya. Share screen saya terlihat nggak ya? Iya Pak, iya. Iya Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di bawah sini nanti di setiap sistem struktur itu ada keterangannya. Ya, ada keterangannya. Ada yang keterangannya TB, ada yang keterangannya TI, dan ada yang keterangannya berupa angka. Oke. Nah, di sini TB itu artinya adalah tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Sedangkan TI itu artinya adalah tidak diizinkan. Dan yang isinya angka itu adalah batasan tinggi struktur yang diperbolehkan. Contohnya, misal kita punya KDS di C, KDS di C, ya, KDS di C. Maka kita bisa memilih sistem struktur, terserah ya mau sistem strukturnya apa. Artinya di sini kalau sistem strukturnya dinding geser beton bertulang, kita bisa gunakan yang biasa dan khusus. Karena dia TB keterangannya ya. Artinya tidak dibatasi, berarti boleh digunakan. Oke, tetapi di sini ada nih, misal dinding geser beton polos di detail. Ya. Ini di sini tertulis tidak diizinkan, TI. Artinya kalau kita punya struktur yang kita rencanakan di KDS-nya C, kita tidak boleh menggunakan dinding geser beton polos di detail atau dinding geser beton polos biasa. Ini nggak boleh. Oke. Bisa dimengerti? Nah, kemudian kalau yang bersih angka, contohnya misal kita punya KDS-nya D. Ya, KDS-nya D. Kita boleh membuat struktur kita menggunakan sistem struktur dinding geser beton bertulang khusus asal tinggi bangunannya hanya 48 meter. Kalau lebih dari itu maka tidak diizinkan. Ya, atau tidak boleh digunakan. Tapi kalau kurang dari itu boleh. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi cara memilih sistem struktur yang digunakan itu seperti itu. Tinggal kita lihat KDS-nya. KDS yang didapat apa. Jadi sebetulnya gampang ya, poin terakhir ya. Tinggal kita pilih yang kita gunakan. Nah, biasanya nanti pada materi setelah UTS, sistem struktur yang digunakan itu adalah sistem rangka pemikul momen ini. Maka tinggal dipilih nih. Kayak nanti di project work juga nih, biasanya yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen. Artinya struktur kita berbentuk kolom dan balok ya. Kolom dan balok saja, tanpa ada dinding struktural atau dinding geser. Kecuali di perencanaannya ada dinding gesernya ya. Maka sistem strukturnya bukan sistem rangka pemikul momen lagi. Oke.
sistem strukturnya harus dipilih yang lain ya. Apakah dia sistem ganda atau sistem struktur dinding atau yang lainnya. Ya, karena kriterianya kan sendiri-sendiri ya. Tuh. Kalau sistem rangka pemikul momen artinya seluruh gaya baik gravitasi maupun gaya lateral yang dalam hal ini ada beban gempa itu ditahan oleh sistem struktur kolom dan balok. Kolom dan balok. Nah, nanti tinggal dipilih nih di sini ya. Kalau sistem rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nah, ini ya, nomor 5.5. Ini keterangannya adalah TB semua nih untuk KDSB sampai dengan F. Artinya boleh digunakan untuk seluruh KDS ya. Artinya kalau kemarin di poin sebelumnya dapat KDS-nya D gitu ya. Kita bisa nih gunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Oke. Sedangkan untuk rangka beton bertulang pemikul momen menengah, ini yang TB hanya di B dan C. Ya. Selebihnya untuk D, E, F itu keterangannya adalah TI, tidak boleh digunakan atau tidak diizinkan untuk digunakan. Ini sedangkan untuk rangka beton bertulang pemikul momen biasa hanya boleh digunakan untuk KDS-nya B. Itu. Nah, bagaimana kalau KDS-nya A? Kan di sini mulainya dari B. Di sini dimulai dari KDS-nya B. Kalau ternyata kita dapatkan KDS-nya, Diperbolehkan semua, Pak. ya diperbolehkan semua ya. Karena kan KDS-nya A berarti beban gempanya akan semakin kecil. Nah, itu ya, jadi memilih sistem struktur seperti itu. Oke. Jadi yang kemarin memang belum sempat ini ya diterangkan ya. Apa nanti saya coba evaluasi lagi untuk nilai UTS-nya. Terutama untuk yang sistem struktur untuk kelas ini nanti coba cek ya. Apakah ada yang bisa atau enggak gitu ya. Kalau yang bisa berarti nanti saya nilai, kalau enggak ya coba nanti saya kasih bonus ya. Karena memang belum saya terangkan. Oke. Jadi kenapa setelah UTS saya masih masuk lagi? Karena saya masih punya hutang satu materi. Ya, satu materi yang belum diberikan, yaitu bagaimana kita menghitung besarnya beban gempa rencana. Ya. Padahal ini yang malah yang penting ya. Yang penting untuk nanti Anda merencanakan atau saudara merencanakan project work ya, atau kerja perencanaan. Dan yang penting nanti untuk menganalisis struktur setelah UTS ini. Ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menghitung beban gempa rencana. Dalam hal ini untuk menghitung beban gempa dengan metode statik ekuivalen. Nah,
Jadi ini materi terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Bu Anis ya untuk pembelajaran setelah UTS. Oke. Ini oke. Nah, oke. Jadi analisis beban gempa menurut SNI 1726/2012 atau yang sekarang yang 2019 itu memberikan petunjuk untuk analisis beban gempa itu menggunakan 3 prosedur analisis. Yang pertama itu adalah analisis gaya lateral ekivalen atau dalam hal ini adalah beban statik, beban tetap. Kemudian yang kedua adalah analisis superposisi ragam atau respons spektrum. Dalam hal ini nanti bebannya adalah beban dinamik atau beban yang berubah, besarannya bisa berubah-ubah maupun arahnya yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah analisis riwayat waktu. Dalam hal ini bebannya juga merupakan beban dinamik. Ya. Untuk respons spektrum sebetulnya kita sudah membuat diagramnya saja, diagram respons spektrum. Ya. Dan kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram respons spektrum ya di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Itu, tetapi dalam hal ini kita hanya menggunakan parameter dari diagram respons spektrumnya untuk menghitung besarnya gaya gempa lateral ekivalen atau gaya gempa statik ekivalen. Nah, nanti kalau untuk analisis dinamik dengan respons spektrum, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Mungkin kalau nanti untuk mengambil tugas akhir atau penelitian, ya. Karena kalau di mata kuliah ini dan project work sepertinya masih menggunakan yang gaya lateral ekivalen atau statik ekivalen. Oke. Nah, gaya statik ekivalen merupakan metode analisis struktur dengan getaran gempa yang dimodelkan sebagai beban-beban horizontal statik yang bekerja pada pusat-pusat massa bangunan. Nah, beban-bebannya berupa beban statik atau beban tetap yang bekerja di pusat massa bangunan. Analisis dinamik, getaran gempa yang dimodelkan sebagai sebuah beban dinamik yang beban yang arah dan besarannya bisa berubah terhadap waktu. Kalau gempa dinamisnya terhadap waktu ya atau periode dari gempanya. Ya, karena kalau kita melihat rekaman gempa itu hasil rekaman gempa itu bisa berbeda-beda di setiap periodenya. Kemudian hasil analisisnya merupakan superposisi dari respon masing-masing ragam getar atau nanti diambil dari respon terhadap ragam getar dari suatu bangunan. Ragam getar ini adalah bentuk deformasi yang mungkin terjadi pada struktur ketika terjadi beban gempa. Ya. Ragam getarnya tergantung dari tinggi tingkat, kemudian tergantung juga dari besarnya periode gempa. Ya.
Nah, sedangkan untuk analisis dinamik kan tadi ada 2 metode, ada riwayat waktu dan respon spektrum. Dimana kalau riwayat waktu itu betul-betul meninjau respon struktur dari waktu ke waktu, artinya tiap waktu terhadap getaran gempa. Artinya seluruh mode shape atau seluruh ragam getar itu akan dianalisis strukturnya. Kalau analisis respon spektrum, dia akan meninjau respon yang maksimum dari struktur terhadap gempa. Nah, berarti nanti akan melihat hasil dari ragam getar yang akan respon paling maksimum dari struktur terhadap beban gempa. Jadi bedanya antara time history dan respon spektrum ada. Tapi ini nanti tidak kita bahas ya. Kalau mau dipelajari sendiri, silahkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah batasan yang diperbolehkan kita menggunakan analisis analisis lateral ekivalen atau statik ekivalen. Ini kan tadi ada 3 analisis ya. Ada analisis gaya lateral ekivalen atau statik ekivalen, kemudian ada analisis respon spektrum, dan ada analisis riwayat waktu atau time history. Nah, di sini ada batasannya nih. Di tabel ini ada keterangan I dan TI. I itu diizinkan, TI itu tidak diizinkan. Nah, di sini untuk analisis dinamik, mau karakteristik strukturnya seperti apa, dan kategori desain seismiknya apapun, itu diizinkan, boleh digunakan. Ya. Tetapi untuk gaya lateral ekivalen, ada salah satu hal, di sini ada salah satu faktor yang gaya lateral ekivalen ini tidak boleh digunakan, tidak diizinkan untuk digunakan. Nah, apa ini batasannya? Batasannya adalah ketika kita mempunyai bangunan dengan kategori desain seismik D, E, dan F, ya. Kemudian nih mempunyai periode, ya, mempunyai periode struktur yang lebih besar dari 3,5 TS. Ya. Nih. Dan dengan nilai kategori resiko 3 dan 4. Jadi kalau kita mempunyai bangunan yang KDS-nya D, E, atau F, kemudian kategori resikonya itu 3 dan 4, dan mempunyai periode struktur yang lebih besar dari 3,5 TS, maka kita tidak boleh menggunakan analisis gaya gempanya berupa gaya lateral ekivalen. Jadi di sini gambaran diagramnya ya, antara T periode dan CS ini adalah besarnya koefisien beban gempa. Nah, di sini ada batasannya. Batasannya adalah 3,5 TS. 3,5 TS ini kalau kurang dari 3,5 TS, maka ekivalen lateral force itu boleh digunakan. Tetapi kalau melebihi 3,5 TS, maka tidak boleh digunakan. Kemudian di sini juga diterangkan adanya struktur yang tidak beraturan. Kalau struktur tidak beraturannya hanya ketidakberaturan horizontal tipe 2, 3, 4, atau 5, dan
atau ketidakberaturan vertikal tipe 4 dan 5A atau 5B, maka masih boleh. Tapi kalau ketidakberaturannya bukan yang disebutkan di sini, maka ikut di kriteria semua struktur lainnya ya. Artinya sama, juga tidak boleh kita gunakan gaya lateral ekivalen. Nah, jadi perlu diperhatikan nih. Yang pertama batasannya adalah KDS-nya, yang kedua adalah kategori resikonya 3 dan 4, berarti kategori resikonya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ketidakberaturan strukturnya, selain ketidakberaturan struktur yang disebutkan di sini. Serta yang keempat adalah batasan dari periode strukturnya. Kalau lebih dari 3,5 TS, maka tidak boleh kita gunakan gaya lateral ekivalen. Nah, nanti dipastikan kalau kita mau menggunakan gaya lateral ekivalen, karakteristik struktur maupun kategori desain seismiknya terpenuhi ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari penjelasan kapan boleh kita menggunakan gaya lateral ekivalen? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana prosedur kita menghitung atau merencanakan gaya lateral ekivalen. Yang pertama adalah kita menghitung periode getar yang ditentukan secara empiris, maupun nanti kita juga bisa menggunakan analisis komputer ya, untuk menghitung periode getar dari struktur. Kemudian yang kedua, kita menggunakan smooth response spectrum, artinya respons spektrum yang kita sudah buat. Ya, seperti yang kita pernah buat, itu respons spektrumnya. Kemudian kita hitung gaya geser dasar total. Ya, gaya geser dasar total ini adalah besarnya gaya gempa total di dasar dari bangunan. Ya, kan kalau beban gempa itu berasalnya dari bawah ya, baru naik didistribusi ke atas. Nah, gaya geser dasar total ini adalah besarnya gaya gempa total ya, yang berada di bawah permukaan pondasi. Kemudian yang selanjutnya setelah kita dapatkan gaya geser dasar total, maka kita distribusi gaya geser dasar total tadi pada arah tinggi struktur, di mana kita asumsi geometrinya reguler. Artinya yang tadinya kita punya bebannya total berada di dasar dari pondasi, maka selanjutnya kita distribusi ke setiap tinggi dari bangunan gedung ini ya. Kalau kita lihat ilustrasi gambar di sebelah kanan, itu adalah beban gempa yang sudah didistribusi ke setiap arah tinggi struktur. Ya. Nah, beban gempa inilah yang dinamakan sebagai beban gempa lateral ekivalen. Ya. Artinya ini nanti bebannya statik, tetap untuk setiap lantai di bangunan gedung kita. Yang bekerjanya di mana? Yang bekerjanya di untuk gaya lateral ekivalen tadi
bekerjanya di pusat massa dari bangunan tersebut. Artinya kalau bangunan lantai satunya ini ya, kemudian pusat massanya di tengah, artinya gaya ini sebetulnya bekerja di pusat massa sini. Baik mendorong ke arah X maupun mendorong ke arah Y. Karena kan gaya gempa bisa ke segala arah ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan gaya lateral ekivalen. Baru setelah itu kita lakukan analisis struktur dengan kombinasi beban gempa yang kita gunakan untuk gaya lateral ekivalen. Baru kita cek dengan menghitung perpindahan dan gaya dalam dengan prosedur standar, artinya sama seperti di analisis struktur untuk menghitung gaya dalam maupun perpindahan biasa. Ya. Nah, nanti dari sini baru kita bisa mendesain ya, kebutuhan dari detailing strukturnya. Dalam hal ini kalau beton bertulang, berarti nanti kita bisa mendesain berapa kebutuhan tulangan yang diperlukan. Oke. Nah, metode ini itu didasarkan atas respon ragam pertama. Jadi diambil dari mode shape atau ragam getar yang pertama. Tetapi kalau kita punya mode yang lebih tinggi, maka juga boleh diperhitungkan secara empiris untuk prosedur gaya lateral ekivalen ini. Tetapi secara umum yang kita gunakan adalah ragam pertama dari respons spektrum. Dari respons struktur. Nah, kemudian telah dikalibrasi untuk memberikan estimasi secara cukup akurat envelope untuk geser tingkat, bukan gaya tingkat. Artinya ada besarnya gaya geser di masing-masing tingkat dan dapat memberikan nilai momen guling yang overestimate atau memberikan nilai yang cukup aman terhadap momen guling dari strukturnya. Nah, untuk yang 4 bawah ini adalah keterangan lebih lanjut ya dari gaya lateral ekivalen. Yang nanti kita akan kerjakan itu biasanya cukup sampai di sini nih, sampai di urutan kelima. Untuk mendapatkan gaya dalam dan nilai perpindahan dari suatu struktur yang kita rencanakan. Di mana nanti dari gaya dalam ini akan kita gunakan untuk mendapatkan detailing dari strukturnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Belum, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini sama ya batasan prosedur ekivalen lateral force. Ini seperti yang tadi di tabel sebetulnya ya. Hanya berlaku untuk struktur reguler dengan artinya strukturnya harus beraturan dengan T kurang dari 3,5 TS, di mana TS kan nilainya sama dengan SD1 per SDS. Kemudian kalau mempunyai ketidakberaturan struktur, maka yang diperbolehkan adalah ketidakberaturan strukturnya adalah kekakuan tingkat yang berdekatan tidak berbeda dari 30%, kekuatan tingkat yang berdekatan tidak berbeda lebih dari 20%, serta massa pada tingkat-tingkat yang berdekatan tidak berbeda lebih dari 50%.
Nah, kalau di luar ini artinya batasan di luar batasan ini, maka prosedur ekivalen lateral force ini tidak bisa kita gunakan. Oke. Nah, yang pertama tadi adalah kita perlu mencari yang namanya periode dari struktur T. Nilai T ini atau periode struktur ini bisa kita hitung menggunakan rumus empiris atau menggunakan pendekatan, ya, yaitu dengan rumus ini. TA sama dengan CT dikalikan HN dipangkatkan X. Di mana CT itu kita ambil dari tabel ini. X juga kita ambil dari tabel ini. Sedangkan HN adalah ketinggian dari bangunan gedung. Ya, ketinggian total dari suatu bangunan gedung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian bangunan ini adalah ketinggian bangunan yang strukturnya monolit atau jadi satu untuk menahan beban lateral atau beban gempa. Contohnya, kalau kita mempunyai bangunan gedung, kemudian di bagian atap kita mempunyai rangka atap yang tersendiri, maka ketinggian bangunan gedung yang diambil di sini adalah sampai dengan ketinggian balok atapnya, bukan sampai di puncak rangka atap. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Jadi kalau rangka atapnya itu tidak monolit atau tidak jadi satu kesatuan untuk menahan beban lateral yang terjadi, maka si rangka atap ini tidak diperhitungkan ketinggiannya untuk menghitung periode dari struktur. Tetapi kalau rangka atapnya monolit, artinya misal kita menggunakan rangka atapnya dari beton bertulang nih, ya, jadi satu dengan struktur kolomnya, maka tentu saja rangka atap ini menjadi satu kesatuan ketika gedung ini menahan beban gempa. Maka dalam hal ini ketinggian bangunannya bisa kita ambil sampai dengan puncak rangka atapnya. Itu ya. Kalau rangka atapnya tidak monolit, maka cukup kita ambil sampai ke ketinggian balok atapnya. Dan rangka atapnya kita gunakan sebagai beban atau berat pada balok atap. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, nilai CT dan X tinggal kita lihat dari tabel ini ya. Tinggal kita cek terhadap tipe struktur yang kita pilih tadi. Makanya di pertemuan sebelumnya kita harus menentukan sistem struktur yang kita pakai apa, agar kita bisa menentukan nilai CT dan X-nya ini. Misal di sini rangka beton pemikul momen, maka nilai CT-nya adalah 0,0466, sedangkan nilai X-nya adalah 0,9. Kalau menggunakan sistem rangka baja pemikul momen, maka CT-nya 0,0724 dan X-nya 0,8. Oke. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan sistem struktur dinding struktur atau sistem struktur dinding geser? Nilai CT-nya berapa kira-kira?
Kalau saya punya sistem strukturnya berupa din geser, maka nilai CT-nya berapa? Ya, kita pakai yang paling bawah ini ya. Sistem struktur lainnya. Berarti CT-nya 0,0488. 8, ya. Nah, nilai X-nya 0,75. 75. Oke, maka dari rumus ini kita akan punya TA. TA itu adalah T aproksimasi atau periode pendekatan ya, atau periode fundamental pendekatan. Oke, nanti kita akan dapatkan nih periodenya, T-nya berapa. Ya. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Bisa, Pak. Atau ada pertanyaan? Oke. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai periode dari hasil analisis menggunakan komputer? T. Jadi kalau kita menganalisis menggunakan analisis komputer, misal kita modelkan bangunannya menggunakan SAP 2000 atau ETAP atau StatPro atau pakai Midas Gen atau pakai yang lainnya, SansPro dan lainnya, maka kita bisa mendapatkan nilai periode dari struktur, ya, T dari struktur, yang dimana dari analisis komputer ini biasanya lebih akurat nilai T-nya. Bapaknya hilang. Bapaknya nge-freeze. Iya, Pak. Putus, Pak. Putus, Pak. Oke, sorry ya. Ini handphone ada. Kita lanjutkan lagi. Kita di ini. Bapak nggak ada suaranya. Bapak suaranya nggak kedengeran di sini. Iya Pak, Bapak. Nggak ada suaranya, Pak. Kok nggak ada suaranya sih, Pak? Ul, di chat deh Ul, coba Ul. Takutnya. Bapaknya freeze. Nggak kedengeran, Pak, suaranya, Pak. Bapaknya udah keluar kayaknya, udah keluar lagi. Enggak, masih ada. Masih tapi ada kok.
Suaranya nggak Gerak, ada, Pak. cuman nggak ada suaranya. Cuman nggak ada suaranya. Masih belum ada Pak suaranya. Tes. Dengar belum ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nggak, Pak. Nah, di sini tadi ya, baik lagi periode dari hasil analisa struktur itu adalah periode yang lebih akurat yang bisa kita gunakan ya, untuk mencari beban gempa lateral ekivalen. Tetapi di sini periode dari analisis struktur menggunakan komputer ini kita harus batasi. Ya, harus batasi. Kenapa harus dibatasi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa dibatasi? Padahal kan tadi saya bilang analisis dari komputer itu akan lebih akurat. Tapi kenapa tetap dibatasi? Ada yang mau berpendapat mungkin? Kenapa? Kita sudah pernah menghitung atau membuat ini ya, grafik respons spektrum ya? Sudah ya? Udah, Pak. Apa yang terjadi apabila periodenya sangat besar? Oh, jadi kepanjangan, Pak, grafiknya. Grafiknya banyak, panjang. Oke, selain panjang apalagi yang kira-kira terjadi? Kalau kita punya periodenya sangat panjang, kira-kira apa yang terjadi? Grafiknya hilang nggak sih, Pak, makin ke bawah? Ya, apanya berarti? Respons spektrum itu kita punya absisnya apa, ordinatnya apa? Absisnya adalah periode, waktu, T, sedangkan ordinatnya adalah SA. ya SA itu apa? Percepatan gempa. Ya, percepatan gempa. Semakin besar T-nya, maka SA-nya akan semakin kecil ya, semakin kecil, bahkan mendekati 0 nanti kalau sangat panjang ya. Iya. Oke. Maka efeknya ke beban gempa apa? Kalau percepatannya sangat kecil, maka beban gempanya semakin kecil dong. Ya, kan percepatan gempa itu merepresentasikan besaran gaya gempanya. Ya. Maka nanti kalau T-nya tidak kita batasi, bisa saja nanti percepatan gempanya atau koefisien beban gempanya jadi sangat kecil. Beban gempanya nanti akan jadi sangat kecil. Nah, kalau kita rencananya beban gempanya sudah kecil, yang datang beban gempanya lebih besar. Apa yang terjadi pada struktur kita? Ya, bisa terjadi kerusakan
struktur, bahkan bisa juga kolaps. Makanya kenapa di sini tetap diberi batasan. Nah, berapa batasannya? Batasannya adalah ini. Jadi periode dari analisis struktur menggunakan komputer itu boleh kita gunakan T-nya ketika T-nya kurang dari CU dikalikan dengan TA. TA adalah periode empiris tadi ya. Periode empiris tadi. Nah, nilai CU adalah nilai perbesaran dari periode fundamental. Dilihat dari tabel ini, tabel 14. Tergantung dari nilai parameter percepatan respons spektrum desain pada 1 detik atau SD1-nya. Nilai SD1-nya berapa? Misal 0,4 maka nilai CU-nya 1,4. Kalau nilai SD1-nya 0,09 maka nilai CU-nya 1,7. Nih, maka T yang kita ambil adalah T yang kurang dari CU-TA. Nah, bagaimana kalau T-nya lebih besar dari CU kalikan TA? Maka T yang kita ambil sebesar ini kan batasannya CU dikalikan TA. Kalau ternyata hasil analisis komputernya mendapatkan T-nya lebih besar daripada CU dikalikan TA, maka T yang kita ambil adalah 1,4. sebesar CU dikalikan TA. Jadi kayak gini nanti. Nah, kalau T-nya lebih besar daripada CU dikalikan TA, maka T yang kita ambil adalah sebesar CU dikalikan TA. Tapi kalau T dari hasil analisis komputer tadi lebih besar daripada TA dan kurang dari CU dikalikan TA, ini kebalik ya. Sorry ini. Ini harusnya CU dikalikan TA. Maka T yang digunakan adalah T hasil analisis komputer. Tapi kalau T hasil analisis komputernya kurang dari TA, maka T yang digunakan adalah sama dengan TA. Jadi ini batasannya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai hasil T yang lebih akurat dari analisis komputer? Maka T yang kita ambil cukup sama dengan TA saja. Oke, sampai sini paham? Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jauh. Insya Allah. Oke. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita dapatkan nilai T-nya? Apa tadi prosedurnya? Setelah kita dapatkan nilai T, ya maka kita akan lihat parameter respons spektrum. Ini kan grafik respons spektrum ya. Ada T T 1 detik. Nanti di sini ada T0, ada TS. Ya. Ini adalah smooth respons spektrum. Jadi respons spektrum yang kita gunakan untuk menentukan CS. Nah, apa ini CS? CS adalah koefisien beban gempa. Nah, koefisien beban gempa ini akan kita hitung berdasarkan percepatan gempa di sini. Ada SDS dan SD1. Nilai CS
itu bisa kita hitung dari rumus ini nih. SDS dibagi dengan R per I. SDS tahu ya, ini dari parameter respons spektrum. Kalau R adalah koefisien modifikasi respon dari pemilihan sistem struktur kita. Jadi kalau kita lihat tadi kalau kita lihat Nah, kalau kita lihat di sini, di tabel untuk memilih respons, sistem struktur, nah di sini ada yang namanya R, koefisien modifikasi respon. Oke. Maka nilai R tadi nih, nilai R ini ya. Misal kalau kita memilih rangka beton bertulang pemikul momen khusus, maka nilai R-nya adalah 8. Ya, 8. Kalau rangka beton bertulang pemikul momen menengah, maka R-nya 5. Dan seterusnya. Oke. Sedangkan nilai I, ya, I itu adalah faktor keutamaan gempa. Yang sudah kita pelajari dulu pertama, dari menentukan kategori resiko, apakah masuk 1, 2, 3, atau 4. Kemudian dari kategori resiko itu bisa kita tentukan faktor keutamaan gempanya. Apakah 1, 1,25, atau yang lainnya. Oke ya. Ini I. Nah, kemudian nilai CS juga bisa kita hitung apabila kita punya T tadi. T. Nilainya adalah SD1 dibagi dengan T dikali R per I. Nih. Nah, dua-duanya harus kita hitung ya. Dua-duanya harus kita hitung. Nanti kita akan ambil nilai CS yang terbesar atau terkecil? Terkecil, Pak. Nilai CS yang kita ambil? Terkecil. Kecil bukan. Kenapa terkecil? Nebak aja. Nebak aja. Saya tadi ingat Bapak ngomong. Ya, nebaknya harus ditelaah dulu. Nebak boleh, tapi ditelaah dulu. Oke. Kan ini ya, geser besar seismik. V besar tadinya apa nih? Adalah gaya geser total ya. Atau gaya gempa total yang terjadi. Nih, berarti nilai V ini adalah gaya gempa total yang terjadi. Nah, nilai gaya gempa total yang terjadi ini nilainya adalah dari CS dikalikan dengan W. Artinya CS ini berpengaruh positif atau negatif ke beban gempa. Berpengaruh positif ya. Karena semakin besar CS, gaya gempanya akan semakin Besar. Maka nilai CS yang kita ambil adalah yang terbesar. Agar kita dapatkan gaya gempa yang lebih besar. Oke, Pak. Baik, Nih. Pak. Sekarang udah ada rumusnya di sini loh. Jadi dari dua persamaan ini nanti kita akan cari yang terbesar.
Nah, dari dua persamaan ini pun kita harus cek terhadap CS minimum. Jadi CS ini ada batasan minimumnya nih. Kalau persamaan 1 dan 2 ini kurang dari CS minimum, maka nilai CS yang kita pakai adalah sebesar 0,044. Enggak tahu deh. ya sebesar CS minimum. Ya, 0,044 SDS kali I. Ya, dan harus lebih besar dari 0,01. Satu. Tuh nilai CS-nya ya. Jadi kalau persamaan 1 dan 2 nilai CS-nya kurang dari CS min, maka CS yang kita ambil sama dengan sebesar CS minimum. CS minimum. Oke. Nah, CS min ini juga ada dua ya. Ini untuk CS min secara umum. Kalau yang di bawah adalah CS min apabila kita mempunyai nilai S1 lebih besar dari 0,6 G. Nih. Jadi CS minimum untuk S1 lebih besar dari 0,9 G itu ada dua. 10,044 SDS kali E dan harus lebih besar dari 0,01. Yang kedua adalah 0,5 S1 dibagi R per I. Oke. Paham ya? Jadi kita akan dapatkan nilai CS-nya ini. Nah, ini kan tadi CS adalah koefisien beban gempa yang berpengaruh positif terhadap percepatan gempa. Ya kan percepatan gempa kan ada di pembilangnya ya, ada di pembilangnya. Artinya semakin besar percepatan gempanya, maka semakin besar CS-nya. Ya. Maka tadi ada batasan T ya, karena kalau semakin besar T, nilai percepatan gempanya akan semakin kecil. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Bapak Pak. mau nanya. Berarti Ya. buat CS itu kita tetap nyari dua-duanya gitu ya Pak? Ntar baru disamain dia sesuai dapat CS minimum apa enggaknya gitu. Betul. Jadi dua persamaan ini harus dihitung. Oke. Kalau ternyata dua nilainya ini di atas CS minimum, mana yang dipakai? Pakai yang CS, yang kita hitung. Ya, yang kita hitung kan dari persamaan 1 atau 2. Tetapi yang digunakan adalah yang Besar. Terbesar. Iya, oke. Oke, Pak. Siap. Oke, ada lagi? Udah. Oke. Nah, nilai CS sudah bisa kita tentukan nih. Nah, sekarang apa ini W? W adalah apa? Berat bangunan. Berat bangunan ya. Iya, Pak. Jadi W ini adalah berat bangunan gedung kita. Tetapi berat bangunan yang seperti apa? Berat bangunan yang berupa berat seismik efektif. Nah, apa berat seismik efektif ini? Adalah seluruh beban mati ya, dan beban lainnya yang ada di daftar ini. 1, 2, 3, 4. Artinya W ini akan sama dengan total seluruh beban mati, dead load, ditambah dengan 1, 2, 3, 4 ini. 1, bila daerah yang digunakan untuk penyimpanan, artinya bangunan gedung kita ini digunakan nantinya ketika terjadi beban gempa
atau terjadi gempa yang besar, itu dia digunakan sebagai penyimpanan. Maka di sini harus ditambah 0,25 atau 25% dari beban hidupnya. Tetapi kalau bangunan gedung kita biasa-biasa aja, ya, artinya dia tidak merupakan bangunan yang penting, ya cukup beban mati saja yang dihitung. Oke. Kemudian beban mati ini juga harus include atau harus termasuk beban partisi atau beban pembagi ruang pada denah, terutama untuk berat partisi yang tidak bisa kita hitung secara aktual. Contohnya misal kantor, ya, bangunan kantor. Kemudian di dalam kantor itu akan disekat-sekat menjadi ruang-ruangan. Ada ruang rapat, ada ruang direksi, ada ruang kerja. Maka biasanya penyekatnya itu bukan dinding, ya, bukan dinding bata. Penyekatnya biasanya menggunakan partisi. Nah, partisi ini kan kita susah untuk menghitung beratnya. Maka di sini di SNI boleh kita mengasumsi berat partisi pada lantai itu sebesar 0,48 kN per meter persegi. Artinya beratnya sekitar 50 kg per meter perseginya. Nah, kemudian berat mati ini juga termasuk berat operasional dari peralatan yang permanen. Artinya kalau bangunan gedungnya untuk pabrik atau bangunan gedungnya untuk rumah sakit, di mana di situ ada peralatan yang permanen, tidak bisa dipindah-pindah atau moving, maka berat operasional ketika mesin itu bekerja harus dimasukkan dalam menghitung berat seismik efektif. Kemudian apalagi nih yang termasuk berat seismik efektif, yaitu berat landscape atau beban lainnya pada taman, ya, taman atau yang lainnya yang ada pada bangunan gedung kita, terutama untuk taman yang ada di lantai atas, ya, di lantai-lantai atas. Termasuk juga kalau ada pool atau kolam renang di bagian atas bangunan gedung kita. Ya, poolnya ini kan nggak mungkin bisa dipindah, kan? Artinya dia akan permanen di situ, ya. Kolam renangnya kan akan permanen di situ. Maka beban kolam renang ini pun juga termasuk harus dihitung untuk berat seismik efektif. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bapak mau nanya Ya. dulu, Pak. Ini berarti yang untuk berat partisi ini, walaupun dia misalkan kantor nih, dia berarti apapun jenis sekatnya itu tetap pakai beratnya itu sebesar 0,48 kN, Pak, per meternya. Ya, itu kalau kita tidak bisa menghitung secara aktual. Oh, jadi kalau misalkan bisa dihitung aja gitu, Pak. Kalau kita bisa menghitung secara aktual realnya sebetulnya seperti apa, boleh kita hitung aja seperti yang ada, ya, yang real. Tapi kalau kita tidak punya data untuk menghitung berat partisi pada satu lantai itu secara aktual, kita boleh nih menggunakan batasan ini. Karena di SNI tertulis seperti ini. Artinya kita boleh menghitung sebesar 0,48 kN per meter persegi untuk berat partisinya. Tapi kalau aktualnya kita bisa hitung, ya dihitung saja. Kan lebih real, ya. Iya, Pak. Bisa jadi bebannya lebih besar.
atau bisa jadi bebannya lebih kecil dari 0,48 kN per meter persegi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bapak, jadinya si berat seismik efektifnya ini tuh nanti total beban mati semua ini ya? Misalkan kayak, Iya. oh nanti ditotalin aja dari bangunan kita tuh adanya apa, terus nanti beban matinya kita totalin semua, itu sama dengan berat seismik efektif. Betul. Oke, Ya. Pak. Jadi beban mati ya, semua beban mati. Iya, Pak. Beban mati itu banyak ya. Nah, beban mati itu banyak. Nah, beban mati itu ada beban mati sendiri, artinya dari bebannya si strukturnya sendiri ya, beban balok, kolom, plat. Ya. Ada juga beban mati tambahan. Beban mati tambahan ini adalah contohnya misal penutup lantai, keramik, termasuk dengan spesinya. Kemudian nanti ada penggantung plafonnya. Semua barang yang permanen tidak bisa dipindahkan itu adalah beban mati. Ya, beban mati. Sedangkan yang bisa kita pindahkan itu namanya beban servis atau beban hidup. Ya, termasuk dari fungsi bangunannya. Oke, jadi kalau furniture yang kita bisa pindah-pindahkan itu dia sebetulnya termasuk beban hidup, bukan beban mati. Ya, nih perlu dicermati untuk menghitung beban seismik efektif. Paham ya? Iya Pak. Sehingga kita hitung semua beban yang permanen ada di bangunan itu. Dan bisa ditambah sebesar 0,25 atau 25% dari beban hidupnya bila kondisi bangunan kita direncanakan sebagai bangunan penyimpanan. Contohnya misal ternyata bangunan yang kita bangun adalah shelter untuk tsunami atau shelter untuk Merapi. Itu maka beban seismiknya atau beban efektif seismiknya harus ditambah 25% dari beban hidupnya. Tapi kalau bangunan kita biasa-biasa aja, misal fungsinya cuma kantor atau fungsinya cuma rumah tinggal, maka cukup beban permanen yang ada di bangunan itu yang kita hitung. Oke, paham ya? Paham Pak. Nah, berat seismik efektif itu nanti akan dihitung per lantai. Per lantai. Jadi yang tadinya bangunannya full seperti ini akan kita bagi-bagi per lantai. Ya, kita akan bagi-bagi per lantai. Kenapa per lantai kita hitungnya? Agar nanti memudahkan ketika kita mendistribusi gaya geser dasar seismik tadi ke arah tinggi bangunannya atau ke arah tiap lantai bangunannya. Nah, oke. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung berat seismik efektif di tiap lantai bangunan adalah ini. Terutama di elemen vertikal dari struktur atau elemen vertikal dari arsitektur. Ya, contohnya kalau elemen vertikal pada struktur bisa kolom, dinding geser, ya, atau shear wall, core wall, dan lain sebagainya. Kalau elemen vertikal pada arsitektur ya bisa dinding, ya, bisa partisi, kemudian yang lainnya.
itu adalah ini. Kalau kita mempunyai lantai yang kita hitung ini adalah lantai 1. Lantai 1 itu artinya di atas lantai dasar ya. Saya ngitungnya di bawah sini adalah lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Yang perlu dicermati adalah ketika kita menghitung lantai 1. Untuk lantai 1, berat seismik efektifnya yang kita hitung itu adalah untuk di bawah lantai 1, dia akan terhitung full semua elemen vertikalnya, baik untuk struktur maupun arsitektur. Full ya, full dari lantai dasar ke lantai 1, kemudian ditambah setengah tinggi lantai dari lantai 1 ke lantai 2. Oke. Sedangkan untuk lantai yang ada di pertengahan, maka yang ikut kita hitung adalah setengah lantai di bawahnya dan setengah lantai di atasnya. Nah, jadi kalau yang di tengah-tengah lantainya, maka setengah lantai bawahnya dan setengah lantai di atasnya itu ikut kita hitung elemen vertikalnya. Nih, yang berbeda adalah yang ada di lantai 1. Di lantai 1 ini untuk dari lantai dasar ke lantai 1 full kita hitung. Kemudian yang berbeda lagi adalah ketika kita menemui lantai atap. Lantai atap, elemen vertikal yang kita hitung hanya di setengah lantai di bawahnya. Tetapi ditambah dengan beban rangka atap, kalau di sini ada rangka atapnya ya. Full, beban full dari rangka atap. Kalau ada rangka atapnya. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Tapi Pak mau nanya Pak, Ya. ini kan contohnya kan cuma 1, 2, 3 lantai ya Pak. Kalau misalkan lantai itu berarti yang di tengah-tengahnya itu lantai 2, 3, 4-nya itu hitungannya tetap setengah lantai di bawahnya ditambah setengah lantai di atasnya. Betul. Oh, berarti itu buat yang di tengah-tengah ya Pak? Ya, yang di tengah-tengah pasti akan seperti itu. Oh, ya. Makasih Ya. Pak. Karena yang setengah lantainya ikut ke atas atau ke bawahnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti per lantai ini akan kita hitung nih berat seismik efektifnya. Nah, nanti untuk menghitung V atau gaya geser dasar total tadi, ya tinggal kita jumlahkan saja. Dari W lantai 1 tambah W lantai 2 tambah W lantai 3. Ingat ya, lantai dasar nggak ada beratnya. Kenapa? Karena lantai dasar ini biasanya dia sudah berada pada permukaan tanah. Artinya dia tidak punya elevasi terhadap permukaan tanah ya. Jadi tidak perlu dihitung. Nah, bagaimana kalau basement? Kalau ada basement. Berarti yang kita mulai hitung adalah dari Lantai dasar dong. ya, dihitung dari lantai dasar. Ya. Hitung dari lantai dasar. Paling mudah sih seperti itu ya. Kita akan hitung dari lantai dasar ke atas. Ya. Ya, kita anggap dia terkekang di lantai basementnya. Ya. Walaupun sebetulnya realnya tidak bisa seperti itu. Oke. Maaf Pak, berarti yang nggak dihitung itu setiap lantai yang benar-benar nempel di tanah ya Pak? Ya. Ya Pak. Paling mudah seperti itu kita menganggapnya. Walaupun sebetulnya kalau kita punya basement, kalau kita desainnya detail, harusnya si basement ini dinding basementnya itu juga sebagai penahan ya. Artinya dinding basement ini kan di sebelahnya dinding basement itu sudah tanah ya. Artinya ada kekangan dari tanah di basement ini. Tapi
Untuk D3 ya kita anggap saja itu nanti kalau kita punya basement, ya sudah lantai dasar itu kita anggap dia tidak terkekang oleh permukaan tanah. Gitu ya. Walaupun sebenarnya realnya tidak seperti itu. Oke, Ya, Pak. bisa dimengerti ya. Bisa, Pak. Oke, jadi kalau kita pecah-pecah ya jadi seperti ini. Nah, kenapa tadi kita perlu menghitung berat seismik efektif di tiap lantai? Itu nanti gunanya adalah untuk ini, untuk mendistribusi vertikal beban gempa statik ekuivalen pada tiap lantai atau tiap tingkat. Jadi nilai V tadi, gaya geser dasar total tadi, yang kita peroleh, itu kita harus bagi ke setiap tingkat pada bangunan gedung kita dengan cara menggunakan rumus ini. Fx itu adalah gaya gempa di setiap lantai atau gaya gempa di tingkat X, ya, karena Fx ya. Jadi gaya gempa di tingkat X itu bisa kita hitung dari CVX. CVX ini adalah faktor distribusi vertikal untuk tingkat X dikalikan dengan V. V adalah tadi gaya geser dasar total. Nah, CVX ini bisa kita hitung dari persamaan di bawahnya. CVX bisa kita hitung dari WI kali HI pangkat K dibagi dengan jumlah WI kali HI pangkat K. Artinya kalau kita punya dua lantai di sini, maka ini ya lantai dasar, lantai 1, lantai 2, kita akan punya koefisien atau faktor distribusi vertikalnya itu ada 2 ya, untuk lantai 1 dan lantai 2. Untuk faktor distribusi vertikal lantai 1, maka kita hitung dari W1. W1 berarti berat seismik efektif di lantai 1 dikalikan H1 pangkat K. H1 itu berarti tinggi tingkat ya. Tinggi tingkatnya berapa dari lantai dasar ke lantai 1. Oke. Dipangkatkan dengan K. K ada eksponen yang terkait dengan periode struktur, nanti kita akan bahas. Dibagi dengan jumlah WI kali HI pangkat K. Artinya kalau kita punya tadi 2 lantai, berarti ada W1 kali H1 pangkat K ditambah W2 dikali H2 pangkat K. Nah, di sini pentingnya tadi kenapa kita harus bagi-bagi berat seismik efektifnya ke setiap lantai. Karena kita butuh untuk menghitung faktor distribusi vertikalnya. Oke ya, bisa dimengerti nih? Bisa, Pak. Oke, nah apa sekarang K ini? K ini adalah faktor eksponen terkait dengan periode struktur. Nanti tinggal kita lihat nih periode struktur kita. Ya. Pakai grafik ini nih. Grafik ini. Nah, nanti di sini merupakan pengaruh ragam atau pengaruh bentuk ragam getar atau mode shape ya. Jadi mode shape dari suatu bangunan gedung itu bisa macam-macam, bisa linear, bisa non-linear, kurva bentuknya, atau bisa zigzag gitu. Kan kita nggak tahu nih, lantai ini mungkin bisa tergeser ke sana, lantai 2 bisa tergeser ke sana. Banyak, mode-nya banyak. Ya. Cuma biasanya memang paling besar adalah mode yang pertama. Ya. Mode yang pertama atau ragam yang pertama. Di mana gaya gempa statik ekuivalen ini kita akan menggunakan mode yang pertama, ragam getar yang pertama. Nah, di sini pengaruh nilai K ini adalah tinggal kita lihat nilai periodenya. Kalau periodenya kurang dari 0,5, maka nilai K-nya adalah 1. Ini ya,
Kalau nilai periodenya kurang dari 0,5 maka nilai K-nya sama dengan 1. Tetapi kalau nilai periodenya lebih besar dari 2,5 detik, maka nilai K-nya adalah sama dengan 2. Nah, kalau berada di tengah-tengahnya, maka kita interpolasi atau menggunakan rumus yang di atasnya. 0,5T ditambah 0,75. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Maka nanti kita bisa tentukan ini nilai K-nya ya. Nilai K sudah tahu, maka kita bisa tentukan nanti distribusi gaya gempanya di setiap lantai. Di mana gaya gempa ini nanti akan bekerja pada pusat massa di tiap lantainya. Ya. Nah, gaya ini adalah gaya ke segala arah. Kalau kita punya bangunan gedung kita 3 dimensi, berarti kan ada arah X dan Y. Dia arah lateralnya kan ada X dan Y. Maka beban gempa ini bisa ke arah X, bisa ke arah Y. Atau bisa juga di antaranya. Ya, jadi beban gempa ini tidak tahu kita arahnya. Ya, datangnya dari arah mana kita tidak tahu. Maka biasanya kita simulasi ke arah X dan ke arah Y. Jadi nanti beban gempa itu ada beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, kemudian kalau kita memodelkan bangunan gedung kita 2 dimensi, artinya beban gempa kita yang tadinya berada pada satu pusat massa di lantai, yang kita modelkan 3 dimensi, kita harus pecah ke setiap portal atau grid dari portal. Ya, satu lantai portalnya bisa lebih dari 1 kan, nggak mungkin 1 kan portalnya. Ya. Contohnya ini, bangunan ini. Ini kan arah X dan arah Y-nya mempunyai 3 portal kan. 1, 2, 3. Ke arah X juga sama. 1, 2, 3. Maka kalau kita modelkannya 2 dimensi, kita juga harus distribusi secara horizontal beban gempanya. Jadi setelah kita dapatkan per lantai tadi, yang kita distribusi vertikal, kita sekarang distribusi horizontal ke setiap grid atau setiap portal. Di mana pendistribusian secara horizontal ini ditentukan dari kekakuan lateral dari elemen penahan vertikal dan diafragmanya. Jadi kalau kekakuannya, kalau portalnya mempunyai dimensi yang sama, setiap portalnya mempunyai dimensi yang sama, artinya kekakuan lateral relatifnya itu akan sama ke setiap portal. Maka distribusinya tinggal kita bagi saja. Misal ada 3 portal, dimensinya sama, maka kekakuannya juga sama, ya tinggal kita bagi 3 distribusinya. Ya. Yang susah adalah kalau kita mempunyai dimensi portalnya ini berbeda. Contohnya, misal kalau kita punya bangunan kolom di sisi bangunan tepi dan yang di tengah ternyata dimensinya berbeda. Maka di sini kekakuan lateralnya akan berbeda antara grid yang ada di tepi bangunan dengan grid yang ada di tengah bangunan. Maka nanti harus disesuaikan. Semakin besar kekakuannya, maka distribusi gayanya jadi semakin besar. Yang kecil akan dapat kecil sesuai dengan kemampuan
kekakuan dari elemen penahan vertikalnya. Dalam hal ini kolom dan dinding geser ya. Bisa dibayangkan kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Jadi kan biasanya kalau kita mendesain bangunan gedung, biasanya kan kolom di pinggir lebih kecil ya dimensinya, dibandingkan yang di tengah bentang. Iya nggak? Iya, Pak. Karena beban gravitasinya kan lebih besar yang di tengah ya, daripada yang di tepi bangunan. Makanya biasanya ukuran dimensinya berbeda. Kalau berbeda maka kita harus cari nih kekakuan lateral relatifnya di setiap portal itu berapa. Nih. Semakin besar kekakuan lateralnya, maka di grid itu akan semakin besar gaya yang diterima. Ya, tapi kalau dimensinya sama semua ya nggak ada masalah, tinggal kita bagi jumlah portalnya. Karena kekakuan lateral relatifnya sama. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau kita modelkan 3 dimensi ya cukup sampai sini ya. Tinggal kita masukkan beban gempanya ke setiap pusat massa di lantai tersebut. Oke. Tapi kalau kita menghitungnya 2 dimensi, analisis strukturnya, mau nggak mau kita harus distribusi ke setiap portal. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Sedikit lagi ya. Nah, setelah kita dapatkan beban gempa statik ekuivalennya, maka yang selanjutnya adalah kita tentukan kombinasi pembebanannya. Oke. Nah, di sini ada kombinasi pembebanan ya. Kombinasi pembebanan nanti tinggal kita lihat di SNI ya. Kombinasi pembebanannya ada apa saja. Yang perlu diperhatikan adalah kombinasi pembebanan yang mempunyai gempa, mempunyai gaya gempa. Di sini untuk pengaruh beban gempa itu harus kita kalikan dengan yang namanya faktor redundansi. Yang nilainya adalah 1 untuk KDS B dan C, dan nilainya 1,3 apabila kita punya KDS-nya D, E, dan F. Artinya di sini beban gempanya harus punya load factor atau faktor beban sebesar 1 atau 1,3. 1 untuk KDS B dan C, 1,3 untuk KDS D, E, dan F. Bisa dimengerti? Apa? Sedangkan untuk beban gempanya E, ini nanti harus kita buat, kan tadi sudah sempat disinggung ya, beban gempa itu ada beban gempa arah X dan ada beban gempa arah Y. Maka beban gempa arah X dan arah Y ini harus kita kombinasi di setiap kombinasi yang ada beban gempanya. Contohnya, misal kita punya 100% gempa arah X, maka harus kita tambah 30% atau 0,3 dari gempa Y. Atau sebaliknya, kalau yang kita hitung adalah 100% gempa Y, maka harus kita tambah 0,3 atau 30% dari gempa arah X. Ya, jadi nanti setiap ada ketemu beban gempa ini, maka kita akan punya yang pertama menjadi
Rho kali EX ditambah 0,3 EY. Kemudian yang kedua adalah Rho dikali EY ditambah 0,3 EX. Setiap kita ketemu satu beban gempa. Kombinasi beban gempa. Jadi setiap kombinasi beban gempa ini akan berubah menjadi 2. Oke. Jadi ini nanti akan berubah jadi 2 ini. 1 EX ditambah 0,3 EY dan 1 EY ditambah 0,3 EX. Paham ya? Bapak, tapi tahu dari mana Pak? Maksudnya kayak pakai yang EX-nya 100% atau EY-nya 100% tuh taunya dari mana? Dipakainya pas kapan? Kan kata Bapak yang EX, kalau misalkan 100% EX-nya berarti EY-nya kan 0,3 atau enggak sebaliknya. Kan berarti QE-nya berarti milih salah satu kan ya Pak nanti? Dua-duanya akan kita hitung nih. Oh. Dua-duanya akan kita hitung. Kemudian nanti kita akan tentukan yang terbesar ya. Untuk menghitung gaya dalamnya. Ambil yang terbesar Pak berarti? Iya, nanti dari seluruh kombinasi kan kita akan ambil yang terbesar ya. Tapi kan seluruh kombinasi akan kita hitung terlebih dahulu kan. Oh iya. Ya. Oh, Jadi berarti kombinasi yang EX-nya 100% atau yang EY-nya 100% nanti dilihat dari hasilnya, terus hasil yang paling gede baru diambil gitu, Pak? Iya, betul. Ya kan jadi nanti satu kombinasi ini, nah ini satu kombinasi ini akan berubah menjadi 2 kombinasi. Yang pertama 1,2 tambah 0,2 SDS kali D ditambah Rho dikali EX ditambah 0,3 EY ditambah L. Yang kedua, 1,2 ditambah 0,2 SDS kali D ditambah Rho dikali EY ditambah 0,3 EX ditambah L. Jadi setiap kombinasi yang ada gempanya akan berubah turun menjadi 2 kombinasi. Oke. Kombinasi pembebanannya jadi tambah gitu ya. Jadi kalau misal di SNI-nya ternyata kombinasi pembebanannya ada 10 ya. Dengan kombinasi yang ada gempanya ada 2, maka yang 2 kombinasi gempa ini turun lagi menjadi 4. Jadi totalnya menjadi 12 kombinasi pembebanan itu. Oke. Paham ya? Oke, sama halnya untuk yang kombinasi bawah ini. Kombinasi yang 0,9 ditambah 0,2 SDS kali D dikali Rho dikali E. Jadi ini juga nanti akan turun 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kenapa kita harus buat kombinasi 100% dan 30%? Karena tadi ya beban gempa kita itu tidak bisa kita prediksi arahnya kemana. Oke. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor ini. Di bagian beban mati yang biasanya kan kita hanya punya 1,2D gitu ya. Atau 0,9D. Di sini ada pengaruh SDS. Kita tambahkan pengaruh 0,2 SDS. Untuk 1,2 kita tambah 0,2 SDS. Kalau yang 0,9 kita kurangi 0,2 SDS. Mengapa ada pengaruh SDS di sini? Ini adalah untuk mengakomodir adanya beban gempa vertikal. Beban gempa kan tidak hanya bergerak ke arah horizontal ya, atau bergeraknya side to side, tetapi dia juga bergerak ke arah vertikal, ke atas dan ke bawah, atau up and down. Nah, untuk mengakomodir adanya beban gempa vertikal, maka di sini ada pengaruh SDS nih. Oke, sampai apa, di Pak? sini. Mengakomodir apa Pak tadi Pak? Beban gempa vertikal. Oh, beban gempa kan tidak hanya horizontal ya. Kalau beban gempa horizontal kan sudah diakomodir oleh beban gempa arah X dan arah Y nih.
Ya. Ini. Tapi kalau beban gempa vertikalnya kan belum, maka di sini diakomodirnya. Load faktor untuk beban mati akan kita modifikasi dengan adanya pengaruh 0,2 SDS. Oke. Ya, Pak. Paham ya? Jadi nanti kombinasi pembebanan yang ada gaya gempanya akan berubah menjadi seperti ini. Sedangkan yang kedua itu kalau kita tidak menggunakan rho atau tidak menggunakan faktor redundansi, tetapi menggunakan faktor kuat lebih. Nah, kapan faktor kuat lebih ini akan digunakan? Ya. Faktor kuat lebih ini akan digunakan apabila kita mempunyai ketidakberaturan struktur yang tertentu. Nah, contohnya kita punya ketidakberaturan seperti ini nih. Ya. Bangunan kita, ternyata kita punya bangunan yang elemen vertikalnya, elemen struktur vertikalnya itu berpindah tempat nih. Tadinya yang di bawah ada di sebelah kanan sini, kemudian di atasnya dia berpindah, jadi di sebelah kiri struktur elemen vertikalnya. Nah, di sini harus didesain dengan faktor kuat lebih. Maka yang tadinya kita kalikan dengan rho atau faktor redundansi, kita ganti menjadi faktor kuat lebih. Nah, di mana kita bisa dapatkan nilai faktor kuat lebih ini? Ya, faktor kuat lebih ini bisa kita lihat dari tabel yang tadi nih, tabel yang sistem struktur tadi. Nih. Nah, di sini ya. Di kolom yang ketiga dari tabel sistem struktur tadi ada faktor kuat lebih. Ini faktor kuat lebih. Misal untuk rangka beton bertulang pemikul momen khusus, maka faktor kuat lebihnya 3. Jadi beban gempanya kita kalikan 3. Besar ya. Padahal yang tadinya faktor redundansi hanya kita kalikan 1 atau 1,3. Tapi kalau di sini harus dikalikan dengan 3 nih beban gempanya. Karena mengakomodir ketidakberaturan struktur tadi. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai nih. Setelah kita masukkan kombinasi pembebanannya, maka tinggal kita analisis struktur. Dan kita pilih gaya gempa yang terbesar dari seluruh kombinasi pembebanannya. Ya, di mana nanti gaya dalamnya akan kita dapatkan untuk mendesain detailing dari struktur. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah paham ya? Iya, Pak, tidak ada. Paham, Pak. Oke. Baru nanti kalau sudah kita desain, maka tinggal kita cek simpangan atau perpindahannya ya. Nih, simpangan atau perpindahannya nanti tinggal kita hitung simpangan atau perpindahan di tiap lantainya. Ya, nilainya harus kurang dari delta A atau simpangan antar lantai izin. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, ini saya share ininya ya, apa namanya, materinya ya.
Oke. Oke, sudah saya kirim ya filenya di chat Zoom. Silahkan bisa di-download di file yang tadi kita bahas ya, yaitu tentang beban gempa statik ekuivalen. Ini kok banyak orang Korea ikut kuliah di sini ya. Oke. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar sebelum saya akhiri? Enggak ada, Pak. Nah, jadi materinya sudah semua ya, yang bagian saya. Maka untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Bu Anis tentang detailing struktur untuk menahan gaya gempa rencana ya, atau bisa dikatakan untuk merancang bangunan tahan gempa ya. Walaupun bukan tahan ya, tetapi menahan gaya gempa yang kita rencanakan. Nah kan beban gempa yang terjadi belum tentu sesuai yang kita rencanakan ya, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya paling tidak untuk beban yang kita rencanakan kita punya safety ya, punya keamanan. Tuh. Oke, kalau gitu itu saja dari saya untuk mata kuliah gempa ini. Ada komentar dulu nggak atau ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Ada? Tidak, Pak. Komentar apapun boleh. Makasih ya, Pak. Sabar sama kita. Aduh. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah itu aja ya dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya menghadapi saya. Aduh. Maaf ya, lagi banyak kerjaan di prodi dan di universitas, di politeknik ya, yang perlu dikerjakan. Jadi beberapa kali saya tidak sempat mengisi kuliah ya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga bermanfaat apa yang saya beri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Jangan nakal-nakal sama Bu Anis ya. Pak. Enggak, Pak, kita anak baik, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu saja ya. Makasih sekali lagi. Saya leave room dulu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih.